أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ثبتنا على دينك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Sebelumnya aku mau minta maaf ya Nov, karena kelas tadi sebelumnya tuh bukan one on one, tadi tuh kelas privat berbayar, jadi aku nggak bisa buru-buru selesaikan. Terus eh, terus kita kepotong maghrib tadi, jadi minta ridhonya ya. Jadi nungguin lama ya Nov, maaf ya. Tidak apa-apa saja. Terus ini catatannya buat Novi saat baca doa hari ini. Pertama, kayaknya ini masih lama deh, luka lama kenapa bersemi kembali nih. Ghoinnya kolkolah. Terus tasdidnya tidak berjeda dengan rapi. Astaghfirullah, tadi astaghfirullah, cepet banget. Ro-nya juga nggak tafkhim tadi, kurang. Ya, jeda tasdidnya ya. Raditu billahi robba, tafkhimkan juga lebih besar lagi gitu, ditambah kapasitasnya. Mutaqabbala, nggak panjang. Mutaqabbala, gitu doang. Nggak ada madnya. Rabbana syrah lana sudurana. Stop di sini. Jangan Rabbana syrah lana
sudurona wa yassir lana. Ini kan artinya ya Allah, lapangkanlah bagiku dadaku. Selesainya di sini. Mudahkanlah urusanku, umurona. Tadi Novi berhenti, ya Allah lapangkanlah bagi kami dada kami dan mudahkan bagi kami. Nah itu tuh, dia nggak sampai di sini. Jadi ini per kalimat. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurona. Jadi ngomongnya yang rapi, jangan sepenggal-penggal kalimatnya. Tuh ya. Iya, Ustazah. Apalagi ini ayat Quran kan. Cuma kita pakai doa jadi kita rubah di na-nya ini. Iya, Ustazah. Oke. Sama cadel sesekali ada, sesekali enggak. Hmm. Di tadi faqihna fiddin kalau nggak salah. Itu cadelnya nggak stabil. Tapi yang kedetek sama aku cuma satu kali doang sih. Nggak di semua dal. Terus sod. Ketika kasroh, tolong isti'alanya dimantepin lagi. Karena dia hampir seperti sin. Kemudian walau ini kembali lagi ke jeda tasydid. Jangan lama-lama lah, masa catatan ini mulu. Ya, Baik, Ustazah. oke. Apa yang mau Iya, dibahas? Ustazah. Tasydid asli dan tidak asli. Oke. Tasydid asli dan tidak asli. Tasydid asli itu contoh Robbi, Tumma, palsu, palsu lagi. Palsu itu ada di idgham. Min yaumi. Nah, atau apa lagi? Hum ma. Ada sebagian orang yang ketika dia tahan di sini bukan karena idghamnya, tapi karena tasydidnya. Hmm. Ketika dia dicabut tasydidnya, ada yang bacanya tetap min yaumin. Makanya aku sebutnya ini palsu. Ada atau tidak adanya dia tetap harus idgham. Ini kan tasydid idgham, bukan tasydid asli kayak gini. Kalau yang kayak gini kan Baik. tasydid asli nih. Kalau ini tasydid idgham. Nah, kenapa aku kasih palsu istilah ini sengaja dibuat jadi poin tersendiri? Karena beberapa kali aku ketemu orang yang belajar baca Quran itu, ketika aku tanya kenapa ditahan atau kenapa diidghamkan, karena ada tasydid. Terus kalau misalnya nggak ada tasydid, diidghamkan nggak? Enggak, gitu. Jadi kan Quran Indonesia tuh lengkap ya harokatnya ya. Kalau Iya. Quran Madinah kan enggak, karena memang dirasa ya bukan karena tasydidnya baru kemudian diidghamkan. Ya memang nun ketemu ya, mau ada tasydid nggak ada tetap harus harus diidghamkan. Begitu maksud tasydid asli dan palsu itu. Ada Iya. pertanyaan Jadi lagi? semua jenis idgham ya, Ustazah ya? Iya, kayak irkab ma'ana eh ma'ana kan juga ada tasydid di sini. Terus apa lagi? Ab, abadatu ada tasydid juga.
ya kan? Pokoknya Iya, yang Ustazah. kita lihat tasdid palsu itu tasdid pada idgham. Mau ada atau tidak adanya tasdid itu tetap harus idgham. Jangan sampai kita menjelaskan ini harus tahan itu gara-gara tasdidnya, padahal bukan. Itu tasdid ada gara-gara idgham, bukan idgham gara-gara tasdid. Iya, iya, Ustazah. Prinsipnya itu. Masih ada yang mau ditanyain tentang tasdid ini? Cukup, Ustazah. Cukup. Materi apa lagi? Perbedaan hamzah dan alif. Oke. Perbeda. Nah, alif. Alif ini tidak menerima harokat. Kemudian dia adalah huruf mad. Maksudnya apa? Memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Berfathah. Itu ya. Contoh ma, Iya, Ustazah. dia tidak ada harokatnya dan gara-gara dia ma-nya jadi panjang. Da, oke? Iya, Terus Ustazah. ka. Kalau hamzah itu menerima harokat, kemudian tidak memanjangkan huruf fathah. Oke? Iya, Nah, berkenaan dengan contoh, bentar. Nah, sebelum masuk ke contoh, hamzah ini ada 3 bentuk. Ada 4 deh, nih. Hamzah yang kepala bebek, ada hamzah yang berbentuk alif, ada hamzah yang berbentuk ya tanpa titik, ada hamzah yang berbentuk wawu dengan kepala bebek di atasnya. Contohnya apa? Kalau hamzah yang kepala bebek, ja'a. Ini hamzahnya tuh yang kepala bebek. iya, Oke? iya. Kalau yang ketemu, yang bentuknya alif, apa? Allah. Kenapa? Karena dia menerima harokat. Kebaca. Hamzah yang eh, berbentuk ya, contohnya apa? Ulaika. I-nya nih. Kalau U-nya kan masuk ke sini. Yang berbentuk alif. Iya, U. Menerima harokat kan? iya, Kalau yang wawu gimana? Mukmin. Jadi bukan mim dhammah wawu sukun, bukan. Mim dhammah hamzah sukun. iya, Gitu ya. iya, Ustazah. Nah, kalau misalnya sampai sini jelas apa ada yang mau ditanyain? Untuk yang bentuk iya tanpa titik itu, di situ hamzahnya tetap ditulis ya, Ustazah. Kan kata ulaika pasti ada hamzahnya kan? Oh iya, Cek, berarti cuma kayak numpang aja ya. iya numpang Numpang doang. aja. Dia pinjem Oh iya. badannya. Dia pinjem Oh, badan. Dia pinjem badan alif, dia pinjem badan ya, dia pinjem badan wawu. Tumpangan. oh iya, iya, iya.
Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak tentang ini? Eh, cukup sebenarnya Cukup. udah paham. Ya, Aku mau tanya kalau gitu. ya. Ada berapa alif di kalimat ini? Ada berapa Ada alif dan ada berapa hamzah? ada 2 alif Mhm. dan ada 2 hamzah. Alif pertama yang mana? Setelah ma, Oke, alif ini setelah ma, ini alif. iya. Alif kedua mana? Setelah ro sebelum ka, Ini namanya alif apa? alif layyinah. Pintar. Hamzah pertama. Setelah ma sebelum dal, Oke. apa itu? Iya, Ini kan? iya. Mhm. Terus hamzah kedua mana? Fathah tegak itu salah. Ini hamzah. Kok hamzah? Bukan. Ih, dasar. Jadi, Oh, baru sadar. jadi? Hanya ada satu. Oke, betul. Sekarang contoh berikutnya. Hmm. Ada berapa hamzah dan berapa alif? Hamzahnya ada satu. Satu doang. Sebentar, sebentar. Dina. Ayo. Bingung, Masya Allah. Ada Ya udah, 2. sebutin dulu aja, sebutin dulu aja. Hamzah Hamzah pertama yang mana? Hamzah pertama sebelum ha, sukun. Ini Iya. Hamzah. Terus Setelah na. setelah na ini Hamzah. Aduh, Masya Allah. Pusing. Hah? Setelah na, Ntar, aku kasih setelah na sebelum. harokatnya di sini. Nah, setelah na itu Hamzah. Setelah alif yang menumpang kena. Oke, ini berarti. Iya, sebelum lam. Oke, apa lagi? Sudah. Terus alif pertama yang mana? Setelah na, Ini alif. Betul. iya. Iya. Sama Setelah ro. ini. Iya, saya. Pertanyaanku, kenapa setelah na itu alif? Karena dia tidak menerima harokat dan Mhm. juga dia berfungsi sebagai mad. Tapi alif setelahnya ini, yang tadi Novi bilang Hamzah, ini juga tidak menerima harokat. Iya enggak? Iya, tapi bergabung ke sod itu tadi saya. Jadi itu Hamzah atau alif yang sebelum lam. Gimana caranya nanti Novi jelasin ke orang-orang yang bilang, lah ini kan tampaknya sama, sama-sama nggak ada harokatnya. Gimana caranya itu? Ngejelasinnya. Karena kan itu masuk ke idgham syamsi. Mhm. Sedangkan idgham syamsi itu terdiri dari hamzah dan lam. Iya betul, nggak usah khawatir gitu dong. Aku cuma cek doang. Betul, betul. Hmm. Jadi nun walaupun didampingi sama huruf alif yang tidak berharokat, sama dengan huruf setelahnya lagi tidak berharokat, tapi tetap huruf alif yang setelah yang nempel di nun itu
adalah hamzah. Walaupun sama-sama statusnya, kok nggak ada tulisan harokatnya. Gitu. Gak usah Ya, Ustazah. takut. Jawab-jawab aja. Bingung, bingung. Ustazah, Nah, berarti kalau yang na apa tadi alif setelah na itu tadi masuknya ke takholus ya, Ustazah? betul. Takhallus apa? Bil hazfi. Betul. Benar deh. Kebetulan. Semoga gak kebetulan aja, Ustaz. Jangan dong. Ih, masa benernya kebetulan? Ih, nggak seru. Awet, 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 awet. Ya, Amin, amin. apalagi yang mau ditanyain? Udah paham lah ya Eh, yang ini ya? iya, Ustazah, insyaallah. Ya, apa materi lain? Sebentar, Ustazah. Tadi yang contoh pertama tadi kan, Ustazah, wama adraka. Heeh. Berarti posisi fathah tegak sama alif itu beda ya? Meskipun di situ fathahnya tegak kan panjang. Ah, Mada oke. juga. Oke, oke. Nih, wama, jangan wama deh. Adraka, wadduha, wadduha. Nih, lihat perbedaannya. Ro, dia pakai fathah tegak. Ya, fathah tegak itu sama dengan fathah bertemu alif. Iya, Oke. Kasroh tegak itu sama dengan kasroh bertemu ya sukun. Oke. iya. Dhammah terbalik itu sama dengan dhammah yang angka 9 bertemu wawu sukun. Oke. Iya. Adroka, kalau dia pakai harokat tegak, berarti fungsi alif layyinahnya nggak kepake. Hmm. Tapi kalau misalnya dia miring, adroka, tetap dibaca panjang, tapi catatannya adalah berarti alif layyinahnya ini berfungsi sebagai mad. Hmm. Kenapa sih harus bawa-bawa alif layyinah padahal udah ada ro fathah tegak gitu? Secara tajwid nggak ada penjelasannya di situ. Tapi secara ilmu kiroat kan nanti ada tuh poin tiga ilmu, satu ilmu tajwid, dua ilmu kiroat, tiga rosem usmani. Nah, yang penjelasan kenapa sih rohnya udah tegak, fathahnya pakai acara alif layyinah lagi segala. Kalau di tajwid nggak ada penjelasannya. Tapi nanti di ilmu qiraat, di imam lain dengan rosem seperti ini, pasti karena dari turunnya Quran memang tulisannya udah kayak gini. Nanti di sini ada bedanya, bisa dibaca fathah, bisa dibaca imalah. Kalau ilmu qiraat. Tapi kalau misalnya kita belajar di tahsin, ya udah bacanya ada roka. Hmm. Tanpa harus menghapus si alif layyinah. Karena kodifikasi Quran ada alif layyinahnya. Gitu. Iya. Itu untuk ada roka. Sekarang wadduha. Wadduha perhatikan, harokatnya miring. Apakah dibaca pendek? Tidak, karena ada alif layyinah. Berarti difungsikan alif layyinahnya. Tapi kalau fathahnya tegak seperti ini, berarti alif layyinahnya nggak fungsi. Hmm. Jelas? Iya, Ustazah. Oke, ada pertanyaan? Berarti
apa ya, banyak toleransi ya di Al-Quran itu ya. Ya, tergantung dari sudut pandang mana kita lihat. Banyak toleransi atau enggak. Kalau kita belajar dari sifatul huruf, wah ternyata jumlah huruf yang istifal banyak ya. Dari huruf hijaiyah aja, berarti kita dituntut untuk rajin-rajin senyum loh daripada murung. Karena yang murung cuma huruf 7 doang, isti'alah doang. Sisanya harus senyum. Lah ngapain orang susah amat kalau senyum? Berarti kemungkinan istifalnya kurang benar tuh. Oh, Gitu. jadi kenapa uh, Al-Quran itu jadi obat juga ya? Ya. Iya, sama Salah kayak satu. kalau kita belajar terapi kesehatan, huruf-huruf jahar itu dia bergabung banyak di kalimat istighfar. Makanya orang kalau astagfirullahaladzim, dia tarik nafas lagi. Setelah dia mengucap astagfirullahaladzim, itu oksigen masuk ke 5 liter. Sedangkan normalnya itu, kalau tanpa istighfar, itu maksimal mentok di 3 liter. Orang kalau tarik nafas, setelah tarik nafas lagi itu bisa masuk 3 liter, itu udah mentok. Tapi kalau kita istighfar sambil ngomong dan ngeluarin nafas, itu oksigen masuk setelah kalimat istighfar itu selesai, itu 5 liter. Itu penelitian ada. Karena huruf-huruf yang terkandung di dalam sifat sifat huruf yang ada pada huruf-huruf di kalimat istighfar itu banyak jahar, tertahan nafasnya. Jadi sekali tertahan, habis itu narik lagi tuh benar-benar dia kosong. Jadi penuh banyak oksigennya. Masya Itu. Allah. Makanya ilmu tuh jangan cuma satu dipelajari karena belajar ilmu ini nyambung ke sini, nyambung ke sana gitu. Ilmu aja bersilaturahmi, masa manusia mutusin silaturahmi? Gitu ya. Malu sama ilmu ya salah. Apanya? Malu sama ilmu. Iya, makanya. Gitu. Apalagi? Tadi Sada kan membahas menyinggung jahar. Nah itu kan saya kemarin juga sempat bingung, belum pernah dapat apa itu jahar, syiddah, rokhawah. Nah seperti itu Sada. Oke. Sifat huruf ya, Masih kita ada waktu masuk nggak ya. Sada? Masih ada waktu Sif, kah Sada? masih dong. Nanti kalau Takut misalnya enggak, masih ada 20 menit. Masih ada, iya 20 menit lagi. Sifat huruf. Sifat huruf. Sifat huruf ini kan materi tajwid, tapi jarang dibahas karena kita fokus ke makhraj, mad, dan gunnah. Padahal sifat huruf ini banyak banget. Nah, kita ada sifat yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Misalnya, kalau yang berlawanan, jadi dia sudah punya pasangannya ya. ya. Misalnya, hames berpasangan dengan jahar. Hames ini artinya mengalir, ada aliran nafasnya. Berarti lawannya tertahan. Ya, habis itu Ya. ada lagi rokhowah, pasangannya syiddah. Rokhowah itu artinya aliran suara. Jadi di atas aliran nafas, di bawah aliran suara. Beda ya. Jadi jangan sampai kalau aku tanya, rokhowah itu apa? Mengalir. Apa yang mengalir? Air juga mengalir. Gitu. Ya, Ya. Sada. Oh, kita tinggal 10 menit, bukan 20 menit. Aku salah hitung tadi. Jadi Baik. dua-duanya mengalir, tapi mengalirkan hal yang berbeda. Hams itu mengalirkan nafas, rokhawah mengalirkan suara. Syiddah berarti tertahannya suara. Gitu, ya. Habis Ya. itu istifal
isti'la. Istifal ini pangkal lidah di bawah, isti'la berarti pangkal lidah di atas. Naik di atas. Karena di atas, ya gimana caranya kalau dia ada di atas harus diangkat. Makanya ada pengertian pangkal lidahnya diangkat. Itu sama aja. Kalau istighfar berarti pangkal lidahnya di situ aja udah, kagak usah diapa-apain gitu. Tetap di bawah, gitu. Ya, Iya. habis itu ada lagi ilsmat, imlaq. Terus uh, bentar, tawassut. Tawassut itu gabungan antara syiddah dan rokhawah. Habis itu, bentar, gunnah, sofir, kolkolah. Kolkolah itu masuk dalam sifat huruf. Ikhfa. Ikhfa doang ya, bukan ikhfa hakiki, bukan ikhfa syafawi gitu. Ikhfa, tafkhim, tarqiq, terus infitah, uh, istiqolah. Habis itu tafashi. Ini sifat huruf semua loh, dan jarang orang bahas. Terus inhiraf. Inhiraf. Yusmat, apalagi ini tuh bisa dicari di Google banyak banget. Untuk pengertiannya tuh beda-beda. Aku nggak menjelaskan semuanya karena ada yang nggak perlu dipikirin, tapi pengucapan orang-orang tuh udah bener. Kayak idlaq. Idlaq ini artinya lidah condong, miring. Hurufnya cuma lam sama ro. Oh, ada juga tuh takrir. Nah, idlaq itu kembali lagi. Idlaq itu artinya lidah agak condong miring. Terus kayak hurufnya cuma lam dan ro. Kalau dipikirin, nanti orang kan miring. Ah, ro gimana? Jadi ada yang ya udah cukup tahu aja namanya. Gak usah dipikirin penerjemahannya dan pada prakteknya itu nggak usah dirasa-rasa. Karena ada yang hurufnya segampang itu pengucapannya. Ada yang memang harus disengaja berjuang dulu gitu. Nah, huruf-huruf yang perlu dikasih perjuangannya untuk keluarin sifat ya sifat-sifat ini nih. Jahar, syiddah, rohowa, istifal, isti'la. Ini makanya yang ini doang yang aku jelasin. Sofir juga, sofir takrir. Takrir itu cuma huruf ro doang. Getaran, mengulang getaran. Sofir itu yang suara lebah, ular, sama belalang yang Belalang. kemarin tuh kan. Bis itu istiqolah ini hanya dimiliki huruf bod, lidah memanjang. Jadi sisi lidah ini kan pas kita nyebut huruf bod itu dari ujung depan sampai ujung belakang itu dia nyentuh geraham. Makanya dibilangnya lidahnya memanjang karena semua sisi dari ujung dalam sampai ujung luar itu bekerja gitu istiqolah. Tafashi itu hanya dimiliki huruf shin. Jadi sebaran angin yang banyak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 23. Kemarin nih materi ini baru aku kasih di UIN. Berarti masih ada kurang lagi. Cuman aku belum kepikiran siapa yang belum kusebut.
Memang sifat huruf itu banyak banget, tapi yang kita bahas ya yang rada-rada bermasalah aja gitu. Selanjutnya Novi boleh lihat banyak kok tulisan-tulisan tentang sifat huruf ya. Baik, Ustazah. Apalagi selain sifat huruf? Berarti untuk istitolah itu masuknya ke ini ya materi, kan ada materi yang sifat huruf bod itu masuknya ke istitolah itu, Ustazah. Istitolah masuk ke sifat huruf gitu. Maksudnya tadi kan istitolah hanya huruf bod saja gitu. Ya, betul. Hanya dimiliki huruf bod. Jadi Hmm. gini, satu huruf bisa punya sifat lebih dari satu. Misalnya Ya. bod. Bod punya sifat ismat. Bod punya sifat isti'la. Bod punya sifat tafkhim. Tebal kan kalau pada saat pengucapannya. Bod punya sifat syiddah. Bod juga punya sifat jahar. Jadi satu huruf punya sifat banyak. Tapi ada sifat yang hanya dimiliki satu huruf. Misalnya tafashi. Tafashi itu dimiliki huruf shin saja. Tapi shin selain punya tafashi, shin juga punya hamas. Shin Hmm. juga punya sifat rokhawah. Shin juga punya sifat istifal. Gitu. Shin punya sifat infitah. Punya. Jadi satu sifat bisa ada di banyak huruf, ada juga sifat yang hanya dimiliki satu huruf. Gitu. Baik, Paham baik. kalimatnya ya? Ya, Ustazah. Ada lagi? Sebenarnya masih banyak, Ustazah. Iya Waktunya pasti, terbatas. pasti ya. Waktunya sisa 2 menit lagi. Yuk, silakan masih ada 2 menit. Kemarin saya melihat di salah satu video teman itu marotiful gunnah, Ustazah. Marotibul, bukan Oh, tibul. marotiful. Oh, baik. Marotibul gunna. Ini videonya Siti. Marotibul gunna ini tertib atau urutan dengung. Jadi ada yang 100%, ada yang 80, 70, 60, sampai ada yang 10. Ini 100% itu dimiliki wajibul gunnah. Nun tashdid, mim tashdid. Yang coba dicek nanti lagi kalau tanya Siti ya. Siti karena punya kitabnya. Ini aku bahas ini karena Siti nanya pas waktu lihat kitabnya itu. Aku lupa angkanya Hmm. berapa, tapi di sini yang ada iqlab, ikhfa, idgham, bilgunnah. Itu di sini. Entah yang mana yang 60, yang mana yang 70, aku lupa urutannya. Dan 10% ini ilhal mutlak. Gitu. Gitu. Jadi urutan mana yang lebih lebih banyak dengungnya, yang lebih jelas, kamil, lebih sempurna, ya wajibul gunnah. Makanya kalau ada yang Hmm. nah itu salah. Kenapa dia nggak dengungnya langsung nempel dan langsung full? Berarti dia tidak melakukan dengung dengan tertib gitu. Hmm. Itu maksudnya. Ikhfa kalau kalau